Impossible. Nah, karena kita tidak mungkin pelihara sapi, tetap kita harus bertanggung jawab dengan limbah kita. Bagaimana caranya? Kita buat namanya emas hitam. Buat kotaan seperti ini dari bambu, atau kawat juga boleh. Begini bentuknya kotak ya. Jerami panen kita tolong ditampung di sini. Dengan berlapis. Yang pertama, dalamnya kita gali dulu kurang lebih sekitar 20 cm. Ke bawah tanah. Terus yang kedua diisi dengan kayu dan ranting-ranting. Tujuannya jadi kasur. Supaya apa? Jerami kita itu nanti tidak kena air. Paham ya? Terus yang kedua, ketika dia kan pasti keluar air nih. Airnya akan turun ke bawah. Nah, setinggi 10 cm jerami, kita kasih tanah kurang lebih 1 cm, 2 cm. Tanah lokalnya Bapak Ibu. Kemudian disiram dengan air. Kalau paling bagus, siram dengan air cucian beras. Penuh lagi, kasih lagi, sampai penuh. Begitu penuh, tutup dengan terpal. Sudah, biarkan. Pinggirnya tidak tertutup rapat, tidak masalah. Ngeceknya satu. Tiap 3-4 hari sekali tolong ditusuk kayu. Lebarnya 1 meter ya, 1 meter kali 1 meter ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau mau panjang, 1 meter kali berapa. Karena apa? Pembuatan pupuk ini perlu udara. Perlu oksigen. Nah, ketika ditusuk Bapak Ibu taruh di suhu ideal. Suhu manusia sehat usia idealnya berapa suhunya? 35 hingga 36 derajat Celcius. Taruh di suhu ini. Kalau suhunya 40 derajat, berarti dia step. Bakterinya jahat yang muncul. Kalau dia suhunya di bawah 30, dingin, berarti dia tidak bergerak. Dorman, dia tidur. Nah, ini ingat baik-baik. Kalau kurang panas, disiram air. Ulangi ya, ini kontroversi. Kalau dingin kan biasanya dikasih panas, betul kan? Kalau ini dingin, disiram air. Supaya jadi panas. Kalau dia sudah step, suhunya 40 derajat, tolong lubangi pakai bambu. Di perudara. Karena dia lagi kongslet. Nah, tujuannya adalah ketika udara masuk, maka kondisi akan normal kembali. Nah, kalau cara ini memang agak lama Bapak Ibu, sekitar 1 hingga 2 bulan. Nah, model galon ini tidak perlu pupuk tambahan lagi. Kalau seandainya Bapak Ibu di rumah sudah punya ayam 10 nih, punya pupuk kan nanti dibuat untuk kocornya ini, yang di bawahnya ini. Kotoran ayam 10, 1:5 campur dengan leri, dioksidasi, terus habis gitu 1:10 bisa dipakai ini. Kalau seandainya Bapak Ibu ngolah jadi pupuk horti atau pupuk urea, ya tinggal kotoran ayam diolah besok prakteknya. Nah, untuk yang ini buat komposnya. Jadi tadi tanaman dicabut, setelah dicabut isi dengan media ini, kasih pupuk lagi 1 genggam, selesai. Kasih pupuk di bawah sekitar 2 liter, 3 liter yang campuran air. Sudah lupakan, hidup sendiri. Enaknya program ini satu Bapak Ibu, tidak perlu ngairi lagi. Karena airnya selalu tersedia sampai panen. Nah, kalau gini praktis enggak kira-kira? Tetap bertanggung jawab enggak? Tetap bertanggung jawab. Dan pupuk terbagus untuk tanaman adalah tanaman itu sendiri. Jadi kalau padi ya pupuk dari padi. Kalau sayur ya pupuk dari sayur. Karena itu besok ketika praktek saya akan jelaskan semua konsepnya. Kenapa kita harus membuat itu semua? Jadi setelah Bapak Ibu praktek, Bapak Ibu akan belajar menjadi petani yang tidak pernah rugi. Semakin rugi semakin kaya. Ini serius. Bapak Ibu sudahlah, percayalah. Saya ini sudah hafal dengan caranya Gusti Allah kerja Bapak Ibu. Asalkan kita ini manut. Tahu manut enggak?
nurut, setia, tekun, tidak aneh-aneh. Percayalah, kalau kita dibuat rugi, itu berarti kita sedang ditarik mundur. Tahu maksud saya? Mau dilepas. Kalau dilepas pasti jauh. Itu konsepnya Gusti Allah. Sekarang padinya sudah, betul ya? Kalau sekarang sapinya. Kenapa sih sapi itu penting Bapak Ibu? Percayalah, sapi itu penting sekali. Untuk menjaga ekosistem berjalan dengan baik. Sapi makannya jerami. Apakah jerami itu cukup Pak? Cukup. Karena kelebihan ternak sapi dia bisa ngurai serat menjadi karbohidrat. Ini hebatnya sapi. Cuman perlu ditambah garam. Garam itu NaCl. Nah ini akan melarutkan jerami supaya dia keluar untuk jadi karbohidrat. Berapa banyak dosisnya? 25 kilo per 7 ton. Itu dosisnya. Nah, tugas sapi itu apa sih Bapak Ibu? Saya tunjukkan di sini. Sapi itu Bapak Ibu makan jerami gratis atau enggak ini sudah? Saya jamin enggak untung. Sudah gratis loh masih enggak untung. Kok bisa? Saya tunjukkan, saya hitung. Jerami ini bisa datang enggak ke kandang? Perlu tenaga enggak? Perlu biaya. Apalagi kalau sawahnya tidak dekat dengan kandang kita. Sapi satu Bapak Ibu setiap hari makan 30 kilo sampai 40 kilo. Kita buat rata-rata 30 kilo deh. Berarti 1 bulan berapa kilo? 900. 1 tahun ketemu berapa kilo? Anggap aja 11-12 ton. Betul ya? 11-12 ton itu Bapak Ibu, kalau 1 truk itu berapa ton kira-kira? Anggap aja 7 ton, 6-7 ton. Berarti 2 truk. Biaya ngaikan 1 truk kira-kira berapa Bapak Ibu? Ya anggap aja 1 juta sampai rumah gitu ya. Berarti biaya 2 juta. Udah. Ngasih pakan sapi, anggap aja sehari 10.000, wajar atau tidak? Pagi sore sama bersihkan ya. Berarti sapinya biayanya 10.000 kali 30, ketemu berapa? Kali 12, ketemu berapa? Berarti biaya 1 ekor sapi itu berapa Bapak Ibu? Kalau ini betina. Kalau sapinya setiap tahun beranak, berarti keluar anak trot. Itu harganya sudah 5.600.000. Betul atau tidak? Kalau dikawinkan terus molor, bangkrut ya. Kalau molornya sampai 6 bulan. Padahal hari ini anakan sapi usia 1 bulan baru 6 juta sampai 7 juta. Untung atau rugi kalau begini ceritanya? Rugi. Mau ternak sapi? Nah, saya tunjukkan untungnya Bapak Ibu. Saya gara-gara tahu hitung-hitungan ini Bapak Ibu, saya langsung sebenarnya balik kanan. Tahu maksud saya? Saya harus mundur. Karena itu, kenapa Indonesia selalu impor sapi? Karena breeding itu rugi. Kita dulu tahun 2010 dengan profesor-profesor dari Balitnak, kita buat kesepakatan yang harus pelihara sapi betina itu harusnya negara. Tapi negara juga kalau sudah tahu hitung-hitungan rugi tidak mau. Dari sana saya mundur Bapak Ibu, saya jadi rakyat biasa. Saya ternak sapi. Ketika saya ternak sapi, saya juga rugi. Waktu itu saya cuma pelihara sapi 7 ekor.
Pertama saya mikir kalau saya punya jerami gratis. Tadi jerami gratis enggak tadi? Ngongkosi aja lo biaya. Fair. Rugi. Dari sana itu Bapak Ibu setiap hari saya percaya ya. Orang tua saya itu marah terus pekerjaannya dengan saya itu. Kenapa kok marah Bapak Ibu? Kamu itu sarjana ekonomi. Saya kan sarjana ekonomi ya Bapak Ibu. SE. Lah terus habis gitu gak bisa ngitung ini loh. Mau jelas rugi kalau diteruskan. Saya diem aja gak berani ngelawan Bapak Ibu. Mau ngelawan orang tua, betul ya. Mau jelaskan aja lo gak berani. Apa yang saya dalam pikiran saya? Kalau tingkat saya, waktu itu saya sudah ngajar di desa-desa. Ngajari orang untuk menjadi petani. Kalau kelas saya aja pelihara tapi saya bukakan rahasia ini dan rugi. Terus saya balik kanan. Bagaimana ke depan? Tidak ada orang mau pelihara sapi lagi. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu keputusan saya daripada saya jawab dan tidak ngerti. Lebih baik saya diam dan diam. Kalau dimarahi ya diam kayak orang bodoh itu sudah. Ya, enggak saya jual. Sampai gregetan Bapak Ibu. Tahu gregetan ya? Saya tuh sampai berdoa itu sampai 3 hari saya tidur di kandang. Gimana caranya supaya pelihara sapi bisa untung? Loh serius. Saya hitung pakai matematika apapun loh, enggak untung. Untungnya kan cuma untuk dipakai pupuk di sawah sendiri itu aja kan. Dan itu kan tidak membuat orang mau jadi petani. Paham maksud saya? Saya harus punya strategi potensi yang bisa mengubah supaya orang itu bisa beternak kembali. 3 hari Bapak Ibu saya tidak pulang. Rumah saya di kota, ini kandang saya di desa. Saya lihat itu sapi terus menerus Bapak Ibu. Apa kamu nih yang untung? Beranak belum pasti, betul enggak? Punya anak dibesarkan belum tentu hidup. Apanya yang pasti? Akhirnya ketemu 3 yang pasti. Nomor 1 makan. Makan plus minum ya. Terus yang kedua buang punya urin, kencing Bapak Ibu dan buang kohe. Sudah ini yang pasti. Kalau makan dan minum bisa dihitung enggak? Bisa. Sudah ketemu biaya. Tinggal kencing sama kohenya ini aja kan yang kita tidak manfaatkan. Akhirnya dari situ Bapak Ibu saya komitmen. Saya tampung kencing dan kohenya. Jadi saya beli tandon yang putih-putih itu loh Bapak Ibu. Yang kalau di tempat registrasi kemarin ada banyak kan. Itu sampai punya 50 tandon. Saya simpen aja. Saya jual pertama Bapak Ibu Rp2.500 per liter. Saya oksidasi, saya jual 2.500. Ya laku. Untuk beberapa bisa beli tandon, laku lagi, beli tandon lagi, terus gitu aja. Sampai akhirnya tandon ini penuh. 50 tandon. Harga itu naik 3 kali. 2.500, naik 5.000, terakhir naik 10.000. Semakin tidak laku saya naikkan. Konyol atau tidak? Dan semakin tidak ada yang beli. Begitu sudah sampai 10.000, mentok tidak ada orang mau beli. Akhirnya saya teman-teman itu, Pak Bambang CS itu, Pak kita salah harga Pak. Terus dijual berapa enaknya? Jual aja 100.000. Konyol atau tidak? Percayalah Bapak Ibu, 50 ton ini habis tahun. Jadi saya dapat 2,5 miliar, Pak Bambang dapat 2,5 M sama krunya. Sekarang saya tanya, 3 tahun mempertahankan urin dan kotoran tadi itu konyol atau tidak? Karena itu ketika saya Bapak Ibu merasakan dorongan di Gusti Allah nyuruh apapun, saya sudah tidak pernah berani melawan. Saya tidak berani mikir. Ini adalah mikir paling bodoh saya. Paham maksud saya?
Harganya sapinya 7 itu punya anak waktu itu anggap aja jadi 15-an lah anaknya. Sudah beranak 2 kali rata-rata. Berarti total 22. 22 harga tertinggi saja Bapak Ibu, cuma 400 juta. Betul atau tidak? Kencingnya setiap tahun saya dapat 2 M. Ini berkah atau pinter? Berkah. Karena itu saya katakan jujur Bapak Ibu. Bisnis dengan Gusti Allah di sektor pertanian, kalkulator kita selalu rusak. Jangan dipikir, betul ya? Dari situ saya pikir, sapi tanya terserah, sapi sedikit terserah, saya tidak mikir. Gara-gara sapi 7 ini, saya bisa beli sapinya salah satu 9 naga Indonesia. Saya beli 500 ekor langsung. Sapi breeding yang gara-gara satu. Ini orang ini bilang juga, saya akan buat breeding di Indonesia. Dari 5.000 hingga 500. Nah, ini kan keren kan? Ruginya, ini semua dipecati, akhirnya tinggal sedikit dijual, saya beli. Saya heboh waktu itu di Indonesia. Ada orang Mojokerto konyol dan bodoh minta ampun. Beli sapi siap rugi. Fair Bapak Ibu. Setelah saya beli sapi, saya baru baca undang-undang. Sapi dari Jakarta tidak boleh masuk Jawa Timur. Bingung lagi Bapak Ibu. Akhirnya sapi itu saya koskan. Di Bogor sana. Akhirnya ada kandang, saya koskan itu sapi di Bogor. Dalam waktu sesingkat-singkatnya saya beli kandang di Jawa Tengah. Beli sapinya cuma berapa M ya waktu itu, lupa saya. Beli kandangnya 3 M, saya ingat betul. Jadi gara-gara sapi tadi, punya kotorannya bisa beli kandang. Dan nilainya M semua. Tapi percayalah, semua disediakan. Mau Bapak Ibu? Tolong taat ya. Tolong nurut ya. Nah, dari kalau ingat begini Bapak Ibu, untung mana? Sapi atau kotorannya? Sudah Bapak Ibu udah usah level ini deh. Karena ini sudah level nutrisi. Perlu proses, banyak proses Pak. Berdarah-darah Pak. Oh bukan Pak. Oh ini lika-likunya gini-gini ini. Pertama saya olah jadi ZPT, saya tambah daun dan sebagainya. Saya tambah dengan dedak, saya tambah dengan rumen, saya tambah itu tidak jadi. Saya jual 100.000 itu gara-gara begini. 6 bulan, 8 bulan sebelum saya jual 100.000 itu, ada perusahaan Bapak Ibu, pengurusan tuna. Bingung buang limbah tuna. Jeroan tuna itu loh. Kalau buang itu dia mesti bayar orang. Akhirnya ketemu saya ambilinya boleh enggak? Boleh, tapi saya cuma bisa ngasih ongkos 50.000. Coba bayangkan, saya ngambili dikasih ongkos 50.000 Bapak Ibu. Mau saya dikasih aja sudah seneng. Ini ditambahi supirnya, dikasih uang rokok untuk supir gitu ya. Akhirnya setiap minggu saya dapat 1 ton limbah tuna ini. Jadi kotoran sapi tadi saya campur dengan limbah tuna, saya campur dengan air kelapa, saya olah jadi nutrisi. Dosisnya 1 liter sama dengan 1 mili. Dan larisnya kayak ditiup angin, bus gitu loh Bapak Ibu. Yang hebat satu, ini katanya petani-petani. Nanam padi, wereng lewat itu mati tengah jalan Bapak Ibu. Karena baunya mungkin. Baunya minta ampun ini. Spray. Ini sama dengan produk Amerika yang harganya 1 juta. Karena itu saya berani taruh di harga 100.000. Ini sudah teknologi nano Bapak Ibu. Nah, saya berharap satu, besok tenang saja. Semua ilmu-ilmu saya Bapak Ibu pelajari. Tolong diduplikasi, dikembangkan, syukur-syukur Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Saya sebagai guru, saya cuma satu. Saya menyediakan pundak saya untuk Bapak Ibu lewat. Saya akan memikul Bapak Ibu generasi ke depan untuk jauh lebih hebat dari saya. Karena apa Bapak Ibu? Tujuan kita satu. Bangsa ini butuh kita semua. Saya tidak mampu secara pribadi. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mau datang. Bapak Ibu bagi saya ini adalah wali-walinya Allah.
utusan-utusannya Allah yang dikirim Tuhan datang ke sini. Tujuannya apa? Kalau boleh saya katakan, ini doa saya. Saya kepingin jadi berkah untuk bangsa ini. Saya tidak mampu sendiri. Wong layani cuma 60 orang aja seminggu sekali kayak gini, apa sudah KO saya. Ini kan pelatihan yang paling panjang Bapak Ibu. Ini sudah hampir 2 bulan full kan ini. Ini sampai nanti bulan September. Saya bersyukur diberi kesehatan dan saya bersyukur diberi kekuatan. Yang buat saya kuat adalah saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Tugas saya semakin ringan. Karena itu saya bagikan seluruh ilmu. Tolong dilakukan, tolong dikerjakan. Dan harapan saya satu, Bapak Ibu boleh ambil rezeki di dalamnya. Tapi saya ngajari di depan, rezeki itu pemberian. Lakukan yang terbaik saja. Pak Bambang tadi yang cerita, enggak video saya itu sebenarnya karena ada orang yang kepingin jalan instan Bapak Ibu. Percayalah, jangan cari jalan instan, apalagi berbohong. Nah, yang paling disakitkan Pak Bambang sakit hati itu kan begini. Orang ngaku murid saya, jual produk, produknya orang. Terus nanti minta pertanggungjawabannya ke Pak Bambang. Pak Bambang sakit hati enggak kira-kira? Nah, beredar katalis palsu dan sebagainya, terus ditanya, beli di mana? Belinya bukan di BSM, belinya di A gitu. Loh, produk ini kita isolir betul kok. Kok bisa dapat dari luar, dari mana? Terus habis begitu komplainnya kok enggak sama. Lah yang belinya di tempatnya yang berbeda, hasilnya sama kan aneh. Paham maksud saya? Nah karena itu kita batasi seperti itu. Saya kasih triknya Bapak Ibu, untuk berhasil sepele kok. Sudahlah, jangan mikir untuk berhasil. Lakukan saja yang terbaik. Berhasil itu ngikuti. Bapak Ibu kepengen jadi kaya kan karena belum pernah jadi orang kaya aja toh. Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu sudah jadi orang kaya, percayalah, tidak mau jadi orang kaya. Karena kaya itu tanggung jawab Bapak Ibu. Loh, enggak enak lo kaya di dalam Gusti Allah loh, enggak bisa macam-macam. Enggak boleh sombong, enggak boleh serakah, siap ikhlas kehilangan, siap bersyukur dalam segala hal. Wong dititipi. Iya, lah karena itu saya selalu ingatkan ke teman-teman saya, pasukan saya intern. Kalau belum siap kaya jangan jadi orang kaya. Kalau Bapak Ibu kaya nanti kan berubah enggak pola hidupnya? Pasti berubah. Gayanya berubah enggak gaya hidupnya? Iya kalau bisa mempertahankan kekayaan. Kalau enggak bisa mempertahankan kekayaan, itu sakit. Karena itu saya selalu katakan, kuatlah miskin. Dan pertahankan budaya tetap jadi hamba. Karena apa? Kekayaan itu hanya titipan Bapak Ibu. Berat. Loh, serius loh, berat loh. Saya itu sering kali ini sama keluarga kita itu sering ditanyai gini, cari apa lagi sih? Cari repot. Loh, serius Bapak Ibu, kayak pelatihan ini jujur ya. Kita nyiapkan itu jam 2 pagi. Bapak Ibu tahu enggak kalau kita disiapkan makan sarapan itu jam 2 pagi itu? Loh iya, harus sampai segitunya. Karena Bapak Ibu adalah wali-walinya Allah. Saya tidak melihat Bapak Ibu saja. Saya yang lihat Gusti Allah yang ngirim Bapak Ibu ke sini itu. Karena itu wujud tanggung jawab. Saya memberikan pelayanan yang terbaik. Saya minta tolong besok Bapak Ibu juga beri pelayanan terbaik ke murid-muridnya Bapak Ibu. Jangan takut disaingi. Loh Pak, kalau semua nanti pinter saya kesaingan. Berarti Bapak Ibu tidak kenal Gusti Allah kalau begitu. Kerjaan sama, cara sama, tempat sama, rezeki. Itu Gusti Allah. Jadi saya ajarkan ini saya ngajarkan ini ilmu saya ini bodoh atau pintar Bapak Ibu? Kalau saya ini orang merasa pintar, saya mengeluarkan ilmu semua ini kan konyol, betul atau tidak? Kenapa enggak pelihara ayam sendiri saja semuanya? Betul atau tidak? Tapi percayalah, semuanya saya terima ini gratis. Saya tidak sekolah untuk mendapatkan ini. Ini semua ilmu gratis.
Enggak Pak. Ngapain? Saya sudah enggak nyari uang. Saya mulai tahun 2018 saya sudah gantung sepatu Bapak Ibu. Saya sudah enggak cari uang. Uang yang cari saya. Serius. Bapak Ibu pernah enggak dengar pekerjaan saya? Pekerjaan saya itu apa? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Enak enggak kalau Bapak Ibu seperti itu? Karena teori saya dulu jadi kaya itu karena terpaksa. Dan ketika saya terpaksa jadi kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, bingung. Untuk apa? Untuk apa? Saya punya tempat pelatihan begini ini, dari Papua sampai Aceh. Yang saya buka baru beberapa. Karena apa? Waktu yang terbatas. Saya kemarin ke Pujon untuk menyiapkan tempat pelatihan Pujon itu dibangun tahun 2005 Bapak Ibu. Dan saya ingat-ingat, saya datang ke villa itu terakhir itu 5 tahun lalu. Nah terus habis itu saya merasa tidak amanah. Makanya ya sudahlah saya buka untuk pelatihan. Saya di Manado sudah saya buat pelatihan tahun 2018-an. Tapi saya tidak datang rumah itu sudah berapa tahun, 2017 sampai hari ini 8 tahun. Nah, semua harta itu kan cuma titipan. Makanya saya punya banyak anak. Anak saya ada 26 orang Bapak Ibu. Se-Indonesia. Dan mereka yang saya kadang-kadang untuk menjadi pemimpin di masing-masing daerah, masing-masing provinsi lah. Saya itu tersebar di 27 provinsi. Nah, saya berharap satu. Saya sudah melewati semuanya. Bapak Ibu tinggal terima enaknya kok, betul enggak? Semua itu sudah tahu langkah-langkahnya. SOP semua sudah kita buat. Resmi sudah kita buat. Lakukan sesuai SOP saja sudah berhasil. Tolong nurut dulu ya. 3 tahun saja. Sampai berhasil, setelah itu go action. Yang muda-muda ini mana yang di bawah 30 tahun? Wah banyak sekali, alhamdulillah. Ini angkatan terbanyak mudanya, ini tepuk tangan ini. Ayo yang muda-muda, belajar ya serius ya. Lebih bersyukur, karena apa? Di usia di bawah 30 tahun ada yang ngajari. Saya ngerjakan visi ini Bapak Ibu ketika usia saya 15 tahun. Anak 15 tahun nyari uang 12,5 miliar. Mungkin atau tidak sih. Itu saya. Saya jadi tukang las, saya jadi tukang pijat, saya jadi petani untuk cari dana. Waktu itu motivasi saya salah. Saya harus punya uang untuk bisa bangun training center. Saya tunjukkan, salah saya di situ. Saya ngejar uang 12,5 miliar ini dengan segala macam bisnis yang saya lakukan. Dan hasilnya keren. Gagal. Ini dahi saya ini tertulis orang gagal. Semua keluarga besar saya mengatakan kamu terlalu besar mimpi. Mimpi saya hanya satu. Saya akan buat training center yang akan mengajari seluruh Indonesia tentang pertanian. Itu anak 15 tahun Bapak Ibu. Ketika saya membaca tulisan saya usia 15 tahun itu saya gemeter kok. Saya dulu itu kerasukan atau kenapa. Semua saya tulis. Semua planning saya tulis. Semua schedule saya tulis. Pelatihan kayak gini pun sudah saya tulis ketika saya usia 15 tahun. Saya harus buat tim. Itu saya tulis. Dan yang keren satu, tidak pernah berhasil. Puasa itu pekerjaan saya. Tirakat itu pekerjaan saya. Mau kurang apa? Tapi saya mau katakan, semua masih butuh waktu. Waktu itu bukan hak kita. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu karena pernah 18 kali gagal. Di 18 bidang. Saya ulangi ya, saya gagal di 18 bidang. Bukan di satu bidang. Ini konstruksi ini saya bangun sendiri Bapak Ibu. Saya rancang sendiri, saya gambar sendiri, saya hitung sendiri. Saya jadi sipil sendiri, jadi arsitek sendiri, jadi mandor sendiri. Jadi kuli kadang-kadang. Ini diborong orang, ini luas 1000 meter, 1100 meter.
Pemborong umum minta harga 4M. Jadi kalau Bapak Ibu membuat pelatihan ini dulu, saya tunjukkan hitungannya. Terus teman sahabat saya tidak cari untung, ngasih harga 2,5M. Dia tidak untung sama sekali pokoknya, malah tekor beberapa untuk nyumbang. Saya bilang dia duduk manis ya, saya ajari. Saya bangun ini cuma dapat 1,2M. Keren enggak kira-kira? Hemat banyak atau sedikit? Jadi pekerjaan saya nungguin di sini, saya ngelatih di sana, pagi ke sini. Gitu Bapak Ibu digaji 1M. 5 bulan. Ini saya selesaikan 5 bulan. Cepat atau tidak? Ya walaupun belum sempurna. Tapi pelatihan sudah jalan 1,5 bulan Bapak Ibu. Kenapa saya bisa konstruksi? Saya dulu juga sudah dikonstruksi. Saya ini tukang las. Nah, sekarang saya bisa rasakan. Bersyukur saya dulu pernah gagal. Sehingga apa? Saya tahu celahnya untuk berhasil. Saya tanam kimia. Siapa di sini yang ahli kimia ada enggak? Yang pupuk kimia, cabai dan sebagainya ada? Kemarin? Dulu Pak ya. Saya petani cabai yang full kimia pertama kali. Bibit baru dari impor itu kena yusid dan sebagainya masih baru. Saya sudah full kimia tahun 90-an. Keren Bapak Ibu. Tanah kita masih subur. Satu hari penghasilan saya 1,5 juta. Zaman itu. Gaji pegawai negeri 1 bulan 700.000. Berapa lipat? Berlipat-lipat. Tapi saya mau katakan, apakah uangnya berkah? Tidak. Uangnya kemana pun saya tidak tahu. Saya tanam semangka, tanam melon, tanam pisang, tanam satu tanaman yang tidak pernah saya tanam cuma tembakau saja. Baru saya tanam tembakau itu 3 tahun lalu gara-gara kita buat pabrik rokok. Tapi saya mau katakan jujur, supaya kita berkah, supaya saya berhasil Bapak Ibu. Ketika saya tahun 2010, kambing saya mulai dari 3 ekor jadi 400 ekor. 300 lebih, 400 kurang sedikit. Dan mati dalam 2 minggu. Tinggal 3 ekor. Kembali ke titik 0. Tapi saya mau katakan, gara-gara itu mati, lutut saya sudah tidak kuat berdiri. Saya berani ngomong pertanian enggak kira-kira? Wong habis kambing dipukul mati. Saya berani ngajar tentang kambing enggak kalau begitu? Enggak mungkin berani. Pekerjaan saya cuma satu, cuma nangis dan berdoa. 3 bulan saya cuma nangis dan berdoa. Sampai istri saya itu kepahitan sekali dengan kata-kata integrated farming Bapak Ibu. Sampai rumah saya itu tidak boleh ada kata-kata integrated farm. Bayangkan. Dimarahi terus tiap hari. Fair, itu perjuangannya. Sampai akhirnya suatu malam, saya sudah dalam keadaan yang betul-betul tidak tahu. Saya sampai tidak bisa berdoa. Mau berdoa minta apa? Dari 3 ke 400 sudah keren enggak? Sudah hebat kan? Setahun. Terus habis itu ketika sudah dipukul mau ngomong apa? Hingga suatu hari saya cuma berdoa. Berdoa saya cuma satu Bapak Ibu. Saya cuma duduk, diam dan tidak ngomong. Karena sudah tidak tahu berdoa apa. Itu tandanya orang apa? Putus asa sebenarnya. Pasrah itu baiknya. Sebenarnya itu putus asa. Iya, bahasa halus pasrah. Hingga suatu malam saya itu merasa ada bisikan. Kalau kamu punya uang 12,5 miliar, apakah kamu berhasil mengerjakan visimu untuk Indonesia? Langsung saya tersadar Bapak Ibu. Tidak. Buktinya kenapa? Saya sudah habis miliaran banyak dan tidak berhasil. Mulai hari itu tahu-tahu ada kata-kata doa dalam diri saya. Kata-kata doanya itu begini. Langsung saya sadar dan saya langsung katakan begini. Oke, deal. Saya akan bangkit.
Saya tidak meminta keberhasilan. Saya tidak meminta rezeki yang besar. Saya hanya minta satu saja. Tolong pegang tangan saya. Kemana saya melangkah, tolong pegang tangan saya. Bapak Ibu tahu doa ini khasiatnya apa? Mulai hari itu Bapak Ibu, tidak ada lagi kata gagal. Saya buat training center pertama. Walaupun saya butuh 12,5 miliar, saya modali cuma 5 juta. Jauh enggak 5 juta sama 12,5 miliar? Jauh sekali. Saya bilang ke semua tukang, kalau uang saya habis, saya berhenti. Jadi kenapa saya buat slogan menghabiskan uang yang tidak pernah habis, itu uangnya cuma 5 juta. Slogan itu saya pegang Bapak Ibu dari tahun 2010. Dan yang konyol satu, dari 2010 hingga tahun 2025 saya tidak berhenti membangun. Kenapa saya tidak berhenti membangun? Karena limit kalau rekening saya sudah kuning harus dihabiskan. Jadi kita menghabiskan ini. 2010 sampai 2025 ini seluruh pulau di Indonesia finish. Saya hitung-hitung lebih dari 150 miliar yang sudah saya keluarkan. Pertanyaannya tetap satu, uangnya enggak habis karena ayamnya tetap telur, sapinya tambah banyak, ikannya tambah banyak. Siapa yang membuat banyak itu semua? Gusti Allah. Mau jadi orang kaya? Siap capeknya? Kalau berhenti sakit loh. Betul atau tidak? Karena itu kenapa Bapak Ibu kita disuruh untuk sabar? Kenapa kita disuruh untuk sederhana? Kenapa kita disuruh untuk berkata alhamdulillah? Ketika Bapak Ibu sudah pasrah, bersyukur alhamdulillah, percayalah, janji Allah itu tidak ada yang bohong. Semua akan diberikan. Dan kalau Bapak Ibu sudah tangkap ilmu saya semua ini, tinggal di hutan pun bisa jadi miliarder atau tidak? Bisa. Tapi tolong jangan tinggal di hutan dulu. Mulai dari rumah dulu saja. Dari rumah saja belum beres kok mau ke hutan. Kalau ke hutan biaya besar. Betul ya? Saya kasih tunjuk. Yang Bapak Ibu langsung kepengen mulai di atas 2 hektar, 3 hektar. Per hektar itu butuh 1 M Bapak Ibu. Ketika memulai. Jadi tolong, enak mana uang 1 M atau 1 juta? 1 juta ditambah 1 tahun kan sudah jadi 1 M nanti. Tenang saja. Yang penting lakukan dengan sebaik mungkin. Oke, baik. Bapak Ibu, hari ini sampai di sini dulu. Tolong ya, habis break segera tidur. Nanti malam kita begadang. Siapkan pertanyaan, kita akan diskusi ya. Setiap malam jam 7 sampai jam 10 itu akan ada diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bam, maju. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi hari ini dari Pak Bayu Dinerat.